Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di sesi kedua. Setelah selesai dari tadi pembahasan hukum seputar puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan, maka di sesi kedua ini kita akan bahas hukum seputar sholat malam. Cuma karena tadi pasangannya Ramadan, berarti sholat yang diinginkan adalah sholat tarawih yang kita bahas. Karena sholat malam itu banyak namanya. Ada sholat lail, itu secara umum. Ada sholat tahajud. Ada sholat witir. Ada sholat tarawih. Salat tarawih. Dan ini yang kita bahas di sini karena kalau kita membahas semua salat malam itu butuh waktu yang lebih panjang. Yang kita bahas di malam hari ini adalah salat tarawih dan salat witir saja. Terkait dengan persiapan amalan untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, para ulama kita telah menjelaskan fikih solat tarawih dan solat al-witr. Pertama kita bahas solat at-tarawih. Para ulama kita berkata solatut tarawih hiya solatul lail. Solat tarawih itu adalah solat malam. Solat malam. Cuman dia adalah solat malam khusus dilakukan ba'dal isya jama'atan fi syahr Ramadan. Dia adalah solat malam yang dilakukan setelah solat isya secara berjamaah di bulan Ramadan. Dan dinamakan dengan solat tarawih karena mereka setiap 4 rakaat beristirahat. 2, berdiri lagi 2, setelah itu istirahat. Iya, yaitu yatarawahun. Mereka beristirahat. Ayyastarihun. Mereka beristirahat. Makanya namanya salat at-tarawih karena ada istirahatnya. Hukumnya, solat tarawih ini, atau yang kita kenal biasa dalam bahasa kita solat tarawih, hukumnya sunnah, sama dengan solat malam secara umum. Sama dengan solat tahajud, sama dengan solat witir, semuanya hukumnya sunnah. Dan telah terjadi kesepakatan dalam hal tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata ajma'atil ummah ala anna qiyam Ramadan laisa biwajib bal huwa mandub. Sepakat umat Islam bahwasannya qiyam Ramadan tidak wajib, bahkan dia sunnah. Beliau juga berkata,
Di tempat lain, wattafaqu ala anna qiyamil laili laisa bifardin 'alal muslimin. Mereka bersepakat bahwa qiyamul lail itu memang tidak wajib bagi kaum muslimin. Artinya belum menukil sunnah. Belum menukil hukumnya adalah sunnah. Dan telah sahih anjurannya dari ucapan Nabi dan dari perbuatan Nabi. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berdiri di malam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Sekaligus ini keutamaannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tadi juga hadits pertama itu riwayat Bukhari dan Muslim. Juga kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr min Ramadan ahyal lail wa aiqadha ahlah wa shadda mi'zarah wa shadda al-mi'zar. Bahasanya Nabi SAW kalau masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau hidupkan malamnya, belum membangunkan keluarganya dan mengencangkan tali sarungnya. Dan ini dari ucapan Nabi. Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Di hadits lain dinukil waktu itu beliau salat di malam 23 di masjid. Itu awal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa shalla bi salati nas. Maka orang-orang juga salat mengikuti beliau. Ini nanti dalil bahwa salat tarawih itu berjamaah, sunnahnya begitu. Tidak wajib, tapi sunnahnya berjamaah. Manusia salat di belakang Nabi. Iya. Dan dinukil bahwa salat yang pertama ini adalah yang tersisa 7 hari setelahnya, itu di malam 23, dan katanya telah sahih dari Abu Dzar, faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi salat mengimami kami sampai pergi atau hilang sepertiga malam, yaitu Nabi salatnya di awal malam. Sepertiga malam pertama. Setelah itu selesai, salam. Iya. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma shallan nas ats-tsaniyah." Kemudian beliau salat mengimami manusia di malam yang kedua. Bukan malam kedua Ramadan. Malam kedua lagi beliau salat di masjid. Dinukil dalam hadits Abu Dzar itu terjadi pada malam 25. Jadi malam 24 enggak. Belum enggak keluar. Beliau salat di malam ke-25. Iya, karena Abu Dzar berkata, "Walam yakum bina fis sadisah." Nabi tidak berdiri bersama kami, mengimami kami di malam yang ke-6.
Malam ke-6 maksudnya 24. 24. Karena hitungannya kan malam 21 itu malam hitungannya dari belakang, dari yang tersisa. Dari yang tersisa. Iya. Di malam ke-6 maksudnya malam ke berapa? Malam 24. Karena kalau 24 sisa berapa? 6 nanti. Tidak berdiri. Artinya selang sehari. Selang sehari. Hari berikutnya belum keluar lagi. Sholat di masjid. Orang juga sholat makin banyak. Lebih banyak daripada malam 23. Itu kata Aisyah. Fakaturun nas. Orang-orang pun lebih banyak. Berapa lama? Kata Nabi, kata Abu Dar. Ya, kata Abu Dar. Wa qama bina fil khamisah. Dan belum berdiri mengimami kami sisa 5. Itu malam 25. Hitungannya sisa 5. Sisa, belum hitung sisanya saja. Maka belum berdiri mengimami kami lagi di malam ke-5. Itu malam ke-25 hitungannya. Hatta dhahaba syatrul lail. Sampai tengah malam. Jadi kalau tadi awalnya sepertiga saja. Ini menunjukkan bahwa nanti boleh kita itu di awal Ramadan pendek. Hanya sepertiga malam kita pakai. Setelah itu bertahap naik. Karena Nabi melakukan itu. Iya. Nabi melakukan hal tersebut. Jadi di kedua belum mengimami manusia sampai tengah malam. Setengah malam hilang. Malam ke-26 tidak lagi. Belum tidak keluar. Malam 26. Kata Abu Dar, lam yakum, dia bilang hatta wa qulna ya Rasulullah law nafaltana bi baqiyati lailatina hadhi. Wahai Rasulullah, seandainya sisa ini engkau salat mengimami kami sampai akhir. Jadi karena nikmatnya mereka di belakang Nabi. Ternyata hari malam ke-26 Nabi tidak keluar. Maka kata Aisyah di hadits riwayat Muslim, Bukhari Muslim, kalau hadits Abu Dar itu riwayatnya An-Nasai, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi SAW sholat di malam ketiganya, mengimami sahabat, belum keluar. Iya. Dikatakan oleh Abu Dar, fasalla bina fit thalithah wa da'a ahlahu wa nisa'ah. Masya Allah. Maka Nabi berdirilah untuk kami di malam ketiga, yaitu di malam ke-27, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar. Karena pendapat jumhur, jika kita tidak bisa berdiri di 10 hari terakhir, maka carilah di malam 27. Karena malam 27 adalah malam yang paling diharapkan. Bahkan ada seorang datang kepada Nabi, bagaimana kalau saya tidak mampu berdiri? Malam apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, malam 27. Dan ini juga indikasi dari perbuatan Nabi. Nabi SAW di malam 27 belum ajak keluarganya. Iya, belum ajak keluarganya. Ini di hadits Bukhari Muslim. Ini juga di hadits Nasai, Imam Abu Daud An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Da'a ahlahu wa nisa'ah. Nabi mengajak keluarganya dan istrinya. Apa yang terjadi di malam 27? Faqama bina hatta takhawwafana al-falah. Nabi berdiri mengimami kami dari awal malam hingga kami khawatir akan sudah masuk falah. Falah maksudnya as-sahur. Kami takut tidak makan sahur.
Semalam penuh di malam 27. Semalam penuh di malam 27. Iya. Besoknya mereka datang lagi. Datang lagi. Ternyata Nabi tidak keluar. Bahkan dinukil dalam hadis, ya, orang-orang sudah mulai ribut. Bahkan orang-orang berkata solat dekat pintu Nabi supaya Nabi keluar. Supaya Nabi keluar. Tapi Nabi tidak keluar. Adzan subuh baru beliau keluar. Solat subuh mengimami para sahabat. Beliau berkata, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya lihat apa yang kalian lakukan. Kalian bahkan bilang solat supaya saya keluar. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa khasyitu an tufrat alaikum dalika fi Ramadan. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar kepada kalian. Hanya saja saya takut, saya khawatir diwajibkan itu kepada kalian pada bulan Ramadan. Ini syafaqah. Ini kasih sayangnya Nabi kepada kita. Makanya ketika Nabi meninggal, di masa Abu Bakar, beliau tidak kumpulkan orang untuk sholat tarawih. Di masa Umar, disitulah beliau lakukan. Karena sudah hilang, sudah tidak ada lagi alasan dikhawatirkan akan diwajibkan. Karena sudah putus wahyu. Sudah putus wahyu. Dari sinilah yang menunjukkan sholat tarawih itu disunnahkan. Disunnahkan. Dianjurkan. Iya, karena Nabi pernah lakukan, kemudian Nabi tinggalkan karena khawatir diwajibkan. Ketika hilang ilah itu, sebab itu, maka para sahabat melakukannya. Para sahabat melakukannya. Adapun jumlah rakaatnya, ada penukilan dari Nabi dan ada penukilan dari sahabat Nabi, secara khusus Umar ibn Khattab. Aisyah radhiyallahu taala anha menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu 11 dengan witir. 11 dengan witir. Ya. Paling tinggi yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 13 dengan 2 rakaat ringan di awal. 13 dengan 2 rakaat ringan di awal. Ini, ya, penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ada hadits menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat, dhaif kalau dari nabinya. Tidak sahih dari Nabi penukilan 20 rakaat. Memang ada hadits riwayat Ibn Abi Syaibah, Tabrani, Al-Baihaqi dan selainnya. Hanya saja dia adalah hadits yang dhaif, disebabkan karena di dalam sanadnya bersendiri dalam meriwayatkan Ibrahim ibn Uthman Al-Absi Al-Kufi, dhaif. Jadi penukilan 20 rakaat Nabi tidak sah. Yang sahih penukilan dari Nabi adalah 11 atau 13. 11 atau 13. Tapi Aisyah berkata, jangan kamu bertanya panjangnya dan bagusnya. Jangan. Kamu tidak mampu. Iya. Bahkan di antara sahabat yang berdiri di belakang Nabi hampir ingin duduk atau ingin pergi, batalkan. Karena Nabi SAW membuka bacaan sebagaimana dinukil Al-Baqarah. Di antara sahabat akan berhenti sebentar 1 juz, ternyata lanjut sampai selesai.
Di antara mereka, lewat 1 juz berarti akan berhenti di akhir Al-Baqarah. Di akhir Al-Baqarah malah lanjut An-Nisa. Ini sudah 25 halaman, 25 lembar, bukan halaman. Sudah 25 lembar itu Al-Baqarah. Iya. Karena 2 juz setengah kan, 1 juz 10 lembar. 10 lembar berarti 20 halaman. Berarti sudah 20 tambah lagi 1 juz berarti 40. Tambah lagi 5 tadi berarti 50 halaman. Baik, gimana kita itu? Iya. Tapi Nabi tidak ruku. Lanjut lagi An-Nisa. An-Nisa, sahabat kira dia beliau akan ruku ketika selesai. Ternyata kembali ke Ali Imran. Itu 1 rakaat. Makanya jangan tanya akan panjangnya dan bagusnya. Dan yang lebih aneh lagi adalah rukunya, lamanya itu sama dengan berdirinya. Kita sudah tidur mungkin itu ya. Jadi rukunya itu sama dengan panjangnya berdiri. Sujudnya sama dengan panjangnya berdiri. Makanya jangan tanya. Maka datanglah masa Umar. Di masa Umar, ketika belum melihat di Masjid Nabawi orang masing-masing sholat sendiri, bahkan ada sholat berkelompok dengan yang lain, belum perintahkanlah mereka untuk berdiri di belakang satu imam. Mereka berdiri di belakang satu imam. Waktu itu beliau perintahkan Ubay ibnu Ka'ab mengimami manusia. Mengimami manusia. Itu adalah ijtihad langsung beliau untuk menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir akan diwajibkan. Di masa Umar dihidupkanlah kembali itu sunnah berjamaahnya. Kalau sahabat tetap sholat di malam Ramadan, cuman tidak berjamaah. Di masanya Abu Bakar tetap sholat, tapi tidak berjamaah. Di masanya Umar, beliau kumpulkan mereka di atas satu imam, yaitu diimami oleh Ubay ibn Ka'ab. Ya, dan itu para sahabat lakukan. Dan ijtihad kedua dari beliau adalah karena mereka sudah tidak mampu berdiri panjang, karena bukan hanya sahabat lagi, sudah ada tabi'in, bahkan orang-orang yang masuk Islam karena penyebaran Islam. Karena mereka tidak bisa lagi berdiri lama, maka beliau mengurangi berdirinya dan memperbanyak rakaatnya. Itulah yang dinukil beliau memperbanyak sampai 21 dengan witir atau 23 dengan witir. Dengan 2 rakaat ringan di awal. Iya. Dan apa yang beliau lakukan ini disepakati oleh sahabat yang lain, sehingga itu adalah hujjah. Tidak boleh kita katakan bid'ah itu 21. Karena sahabat tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar. Dan juga beliau tidak menyelisih nas. Karena memang Nabi SAW katakan dalam sholat malam secara mutlak, sholatul laili matna, sholat malam itu dua-dua. Yang penting dua-dua. Sholat malam itu dua-dua. Dan Masya Allah, saya dapat pembahasan bahwa seperti yang dinukil oleh Ibn Abdul Bar di dalam 2 kitab beliau Al-Istidkar dan Tamhid, sebenarnya sholat malam itu tidak ada batasannya. Yang ada batasannya sholat witir. Sholat witir. Witir yang ada batasannya. Sholat malam tidak. Karena Nabi cuma bilang dua-dua. Yang penting dua-dua.
Makanya Ibn Abdul Bar berkata, la khilafa bainal muslimin anna salatal laili laisa fiha haddun mahdud wa annaha nafilah wa fi'lu khair wa amalu bir faman syaa'a istaqal wa man syaa'a istakthar. Masya Allah. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah, tidak ada khilaf antara kaum muslimin bahwa salat malam itu tidak ada batasan yang dibatasi. Dia adalah salat sunnah, dia adalah perbuatan baik, dia adalah amalan bir. Siapa yang mau silakan dia persedikit, siapa yang mau silakan dia perbanyak. Makanya tidak ada dibilang kodok salat malam. Tidak ada. Kalau kita datang orang tinggal 4 rakaat itu saja. Iya. Witir yang harus ganjil. Kalau salat malam dapat 4 saja. Tidak apa-apa. Iya, dapat 2 ya 2 saja. Tidak ada tersedikit, tidak ada terbanyaknya. Siapa yang mau banyak ya silakan, siapa yang mau sedikit silakan. Kemudian di dalam pembahasan ini di fikih, siapa yang mau hanya terbatas seperti yang Nabi lakukan, tidak apa-apa. Dan siapa yang mau karena pendek bacaannya dan memperbanyak rakaatnya seperti dilakukan di masa umat, tidak apa-apa. Dibolehkan. Diperbolehkan. Pembahasan berikutnya, pelaksanaannya adalah tentunya dengan ucapan Nabi dua-dua. Dua-dua. Dan karena ini adalah sholat tarawih, 2-2-4 istirahat. 2-2-4 istirahat. Atau 4 lanjut witir, boleh. Dan boleh juga 2 istirahat, 2 istirahat, 2 istirahat, boleh. Iya, kan ini sholat tarawih. Bacaannya lebih panjang. Ruku dan sujudnya lebih panjang. Ruku dan sujudnya lebih panjang. Dan sunnah ya dilakukan secara berjamaah. Siapa yang melakukannya dengan sendiri, tidak apa-apa, telah melakukan sholat tarawih. Tapi sunnah berjamaah. Karena Nabi telah melakukannya bersama sahabat 3 malam. Nabi telah melakukannya dengan sahabat 3 malam. Itu menunjukkan sunnahnya. Dan dihidupkan berjamaah tersebut oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari jumlah salat malam tadi boleh dibuka dengan 2 rakaat ringan. Seperti dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat malam, maka belum membuka salat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Boleh. Berarti kalau kita gabungkan dengan penukilan Aisyah juga sebelumnya, berarti jadinya 13. Dengan 2 rakaat ringan. Dilakukan 2 rakaat tahiyat salam, 2 rakaat tahiyat salam, 2 rakaat tahiyat salam. Tergantung nanti mau witir berapa. Karena jumlahnya itu dengan witir itu. 11 itu atau 13 itu jumlahnya dengan witir. Nah witir itu kan ada jumlahnya, nanti sebentar kita akan nukil. Jadi sunnah dilakukan itu berjamaah. Dan terakhir sunnah dijaharkan suaranya. Sunnah dijaharkan suaranya. Iya. Sunnah suara itu dijaharkan. Dan sunnah menyelesaikan witir bersama imam. Sebagian orang kalau sudah witir dia pergi keluar. Tidak. Sunnah menyelesaikan dengan imam sampai witir. Untuk menjaga kalau kita tertidur maka kita sudah tercatat
sebagai orang yang sholat semalam penuh. Daripada kita keluar ternyata kita nanti tidak terbangun, belum witir. Maka sunnah witir bersama imam. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersama imam sampai salam, sampai selesai, maka ditulis untuknya qiyam 1 malam penuh. Ini keutamaannya. Kan nanti walaupun kita sudah witir, boleh sholat lagi, sholat tahajud. Dengan syarat kita tidak usah witir lagi. Karena la witra fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Itu saja. Kalau kita witir awal malam, tidak witir akhir malam. Tinggal 2-2. Kalau kita tidak witir awal malam, ya kita witir di akhir malam. Dan berdiri bersama imam di Ramadan lebih utama hingga witir. Lebih utama hingga witir. Iya. Dan disunahkan terakhir untuk sholat tarawih, disunahkan khotam 1 Quran. Disunahkan, disyariatkan khotam 1 Quran. Iya. Dalilnya adalah kesepakatan ulama yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, wa amma qiraatul Qur'an fit tarawih famustahabbatun bittifaqi a'immatil muslimin bal min ajalli maqsudit tarawih qiraatul Qur'an fiha liyasma'al muslimina kalam Allah. Ini penukilan dari Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau berkata, adapun membaca Quran dalam salat tarawih disunahkan kesepakatan a'immatul muslimin. Bahkan itu adalah maksud tujuan yang paling utama dari salat tarawih, membaca Quran untuk memperdengarkan manusia kalamullah dari awal hingga akhir. Jadi sunnah itu tamat 1 Quran. Supaya orang mendengar Quran dari awal sampai akhir. Jadi ketika dia ikuti terus, dia mendengar kalamullah dari awal hingga akhir. Tapi hukumnya sunnah. Kalau tidak mampu dilakukan, tidak mengapa. Tidak mengapa hal tersebut. Kemudian setelah itu, ya, kita masuk dalam pembahasan solat witir. Ya, masuk dalam pembahasan solat terkait dengan witir. Di pembahasan pertama hukum witir. Hukum solat witir sama dengan hukum tadi solat tarawih dan solat malam secara umum. Dia adalah sunnah muakkadah. Dia adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Berdasarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak, di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad, beliau berkata, al-witru haqqun faman ahabba yutir bi khamsin falyaf'al wa man ahabba yutir bi thalath falyaf'al wa man ahabba yutir bi wahidah falyaf'al. Witir itu hak. Siapa yang suka berwitir dengan 5 silakan dilakukan. Siapa yang suka berwitir dengan 3 silakan dilakukan. Siapa yang suka berwitir dengan 1 silakan dilakukan. Ini sekaligus menjelaskan sholat witir itu. Boleh kita witir dengan 1. Berarti kalau 2-2 5 kali kita 2-2-nya. Kan nanti ujungnya 11. Kan kita kompromikan. Nabi tidak pernah lebih dari 11. Atau paling tinggi 13. Berarti kalau kita witir dengan 1 berarti 2. Ini sudah berapa itu?
8 kan begitu. Kemudian 2 itu sudah 10. Kemudian 1. Boleh kita witir dengan 3 sekali salam, maksudnya 1 kali tahiyat. Boleh. Yaitu kita lakukan 2 2 2 2 sampai 8. Baru 3 11. Boleh 5 dalam hadis ini. Boleh langsung 5 witirnya. Berarti karena harus sampai 11 kan, sunahnya 11. Kalau kita ikut yang dilakukan oleh Nabi, berarti 2 2 2 6 kan? Ditambah langsung 5 11. Itu dalam hadis ini. Itu dalam hadis yang ada di hadapan kita. Itu dalam hadis yang ada di hadapan kita. Kemudian kalau kita melihat ya di pembahasan fikih, karena Nabi sholat itu katanya dengan 11 rakaat. Di antara para ulama ada boleh meniatkan witir untuk semua 11 itu. Bukan niat sholat malam atau sholat tarawih, niat witir 11. Cuman mereka tetap mengatakan 2 2 2 baru boleh nanti 1, 2 2 2 2 baru boleh 3, 2 2 2 2 baru boleh 5. Boleh. Dan boleh ya juga kata mereka dia melakukan 11 1 kali salam. Boleh juga karena boleh witir dengan 11. Cuman pelaksanaannya ketika ke-10 tasyahud awal. Kemudian berdiri, ndak salam. Berdiri, kemudian ini rakaat terakhir, baru tasyahud akhir. Itu kalau 11. Demikian pula kalau kita langsung lakukan nanti witirnya dengan 9. Begitu juga pelaksanaannya. Semuanya sah dari salaf. Masuk semua dalam hadis Nabi. Yaitu kita sholat 2. Baru langsung 9. Ke-8 kita duduk tasyahud. Kemudian ndak salam. Berdiri rakaat terakhir baru tasyahud salam. Itu kalau kita mau witir dengan 9. Dan boleh kita witir dengan 7. Kalau ini dengan 7 sekali tahiyat. Langsung tasyahud di tahiyat di rakaat ke-7. Ke-5 tahiyatnya di rakaat ke-5. 3 tahiyatnya di rakaat ke-3. 1 tahiyatnya di rakaat itu. Ini semua boleh dilakukan. Boleh dilakukan dan sahih dari salaf. Sahih dari salaf. Dan bagi orang yang melakukan 21 atau 23 tentunya 222 kemudian witirnya nanti boleh. Juga seperti ketentuan tadi. Boleh witir dengan 1. Berarti nanti kan dia 2-nya sampai 10 dah. 2 rakaat, 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 10. Berarti kan 20 itu. Kemudian 1. Begitu bentuknya. Boleh juga 2-2, kemudian 3. Boleh juga dilakukan 2-2 dulu semua, kemudian 5. Boleh juga dilakukan 2-2-2 dulu, kemudian langsung 7. 1 kali tasyahud. Boleh juga dilakukan 2-2 dulu, kemudian 9. Dengan 2 kali tasyahud. 1 kali salam. Boleh juga langsung dia 11. Jadi habis begini. 2-2-2-2-2 baru langsung 11. Di rakaat 10 tasyahud, kemudian bangkit, rakaat terakhir 11 tasyahud salam. Ini semua pelaksanaan witir sah. Ini semua pelaksanaan witir sah. Cuman yang dinukil dari Nabi yang belum lakukan yang tadi. Witir dengan 1, kan Nabi bilang, siapa yang mau witir dengan 1 silakan. Siapa yang mau witir dengan 3 langsung silakan. Siapa yang mau witir dengan 5 langsung silakan. Yang lainnya sah dari salaf.
sah dari para sahabat. Dan semuanya bisa masuk dalam hadits Nabi SAW. Karena belum memutlakan sholat malam itu adalah dengan cara pelaksanaannya dua-dua. Setelah itu witir, beliau mewakilkan boleh witir dengan 1, beliau witir dengan 3, boleh witir dengan 5. Boleh witir dengan 5. Yang jelas mereka berdalil dengan dalil umum bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk sholat witir. Dan 11 itu masuk juga angka witir. Cuman cara pelaksanaan yang berbeda-beda dijelaskan oleh para ulama. Cara pelaksanaannya yang berbeda-beda. Ini terkait dengan witir. Adapun waktu, ini pembicaraan terakhir. Waktu sholat tarawih sekaligus waktu sholat witir. Ada awal, ada akhir. Akhir daripada sholat witir adalah terbitnya fajar, adzan subuh. Adapun awal waktunya adalah setelah isya. Setelah sholat isya maksudnya adalah masuknya waktu isya. Dan setelah melaksanakan sholat isya. Kemudian para ulama kita, bagi orang yang menjamak maghrib isya, boleh dia langsung melakukan sholat witir atau sholat tarawih setelahnya. Boleh. Walaupun belum masuk waktu isya. Dibolehkan. Karena waktunya sebenarnya adalah setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Dan boleh dilakukan di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Boleh dilakukan dari awal malam sampai akhir malam, pernah dilakukan oleh Nabi. Boleh dilakukan dari awal malam sampai 1/2 malam. Boleh dilakukan dari awal malam sampai 1/3 malam. Semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak perlu kita mencela orang yang melakukan hanya awal malam. Tidak perlu kita mencela orang yang melakukannya akhir malam. Semuanya dilakukan oleh Nabi. Semuanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa ini solat adalah ibadah, butuh niat. Itu kita tidak bicarakan dari awal karena kita sudah paham bersama solat ini ibadah butuh niat. Dan tadi Nabi sudah isyaratkan pada hadits yang saya baca di awal. Pada hadits yang saya baca di awal, Nabi berkata, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min dambihi ma taqaddama min dambihi." Siapa yang berdiri solat di malam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, niatnya keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Diampuni dosanya dari yang telah berlalu. Ini tentunya menunjukkan butuhnya niat. Ini secara singkat kita hanya berbicara tentang tarawih dan witir. Iya, tentang tarawih dan witir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ada manfaatnya insyaallah. Ya, kita lanjut lagi setelah ini dengan tanya jawab. Sudah masuk isya belum? Masuk? Kalau masuk kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab. Baik, kita lanjut di tanya jawab. Sini ada satu pertanyaan tadi masuk di asar, belum sempat dijawab. Apa Ustaz? Apakah lebih baik sendiri daripada tinggal dengan suami? Dalam kurung berumah tangga. Dengan sifat suami yang suka merendahkan, selalu menyalahkan, disertai ancaman-ancaman, dan seringkali melukai perasaan. Belum habis, sabar. Terlalu perhitungan dengan nafkah,
Hancur ini ya. Segala hal ada semua ini. Selalu berkata, uang jajan istri tidak wajib. Jadi dia tidak pernah memberi uang jajan. Apakah harus tetap bersama atau berpisah? Insyaallah. Iya. Apa yang kita katakan ini? Kita tentunya siapa tahu masih bisa diperbaiki. Iya. Karena kan pernah di masa Nabi, kalau masalah pelit kepada istri itu pernah terjadi. Di masa Nabi SAW, dan Nabi tidak langsung mengatakan kepada seorang istri sahabat itu yang mengadu untuk mengatakan pisah darinya, enggak. Bahkan Nabi mengatakan, ambil saja walaupun dia tidak kasih, apa yang mencukupimu, boleh langsung diambil di kantongnya atau di penyimpanannya, halal. Iya, tapi apa yang mencukupinya? Jadi maksudnya maksud kita kedepankan nasihat, karena Nabi tidak langsung bilang pisah, enggak. Masalah ucapan pertama, sikap yang selalu merendahkan, tentunya kita harus paham bahwa itulah bedanya kita dengan jahiliyah. Muslim dengan jahiliyah dulu. Dulu jahiliyah tidak ada harganya perempuan. Perempuan tidak punya pendapat. Bahkan mereka malu kalau lahir anak perempuan. Dulu masa jahiliyah perempuan tidak didengar ceritanya. Tidak didengar ceritanya. Tidak didengar pendapatnya. Tidak dimintai pendapatnya. Tidak, dulu Islam datang memuliakan perempuan. Perempuan dihormati. Perempuan didengar ucapannya, didengarkan ceritanya. Walaupun dia biasa cerita berulang terus. Iya, dia cerita selalu berulang. Tapi kita suami dengarkan saja. Jangan bilang, pernah maki itu. Jangan, dengarkan saja. Iya. Dan itu telah dilakukan oleh manusia terbaik. Nabi biasa mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah beliau dengar. Apa yang dikatakan oleh Aisyah beliau dengar. Iya. Beliau mendengarkannya. Dan bahkan beliau melakukan sarannya. Waktu beliau ditahan di Hudaybiyah itu, saran yang beliau lakukan sarannya Ummu Salamah. Bayangkan, Nabi ini wahyu. Dia terima wahyu, tapi dia menerima sarannya istrinya. Kita siapa? Punya wahyu. Kan maksudnya, manusia terbaik menerima saran. Manusia mendapat wahyu, menerima saran. Menerima saran. Nah kita tentunya harus kita menerima saran. Dari istri. Dari istri. Minimal kita melakukan sunnah Nabi. Minimal kita melakukan sunnah Nabi. Iya. Ini yang pertama ya. Tidak boleh kita merendahkannya. Tidak boleh kita merendahkannya. Bahkan kalau ada yang tidak kita suka akhlaknya, kita dilarang untuk membencinya. Bayangkan itu. Karena terus terang, perempuan itu kalau sudah diserahkan oleh ayahnya kepada kita, maka dia hanya punya dunia kita saja. Beda kalau kita masih bisa nambah. Keras ini ya. Iya, kan begitu Pak Tau? Beda perempuan Pak. Perempuan tidak boleh. Karena memang dunianya dia cuman kita. Cuman kita dunianya. Kalau hanya cuman kita dia miliki, terus kita tidak dengarkan ceritanya, kasihannya itu. Kita ada masalah di rumah, masih banyak teman cerita. Kalau ahwat, istri tak, kalau kita larang keluar rumah, tidak ada teman ceritanya. Jadi kalau kita tidak dengar gimana? Kan begitu. Biar dia ngomel, dengarkan saja. Dengarkan saja. Iya. Biar dia ngomel. Karena kalau makin
Perempuan itu kalau dia tidak bersuara itu ada masalah. Iya, kalau dia bersuara berarti dia senang itu. Dia suka ki. Baik. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami, intinya adalah kita tidak boleh merendahkannya. Kita tidak boleh merendahkannya. Karena Nabi juga berwasiat, istausu bin nisa'i khaira. Ini sebenarnya pendalilannya. Nasihati perempuan itu dengan baik. Tidak boleh direndahkan. Tidak boleh direndahkan. Kita tahu kapan Nabi ucapkan itu? Setelah Nabi katakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu pergi untuk meluruskannya langsung akan patah. Kalau kamu biarkan juga tidak pernah dinasehati, maka akan bengkok terus. Terus apa yang kita lakukan? Itulah kata Nabi tadi, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati dengan baik, jangan direndahkan. Itu poin pertama ini ya. Selalu menyalahkan, sama ini ya, tidak boleh. Disertai ancaman, tidak boleh. Tidak boleh kita mengancam istri. Iya. Kita di Quran, kalau memang dia durhaka ini, kita khawatirkan dia durhaka, maka kata Allah, fa'iduhunna, berikan nasihat yang mendalam, bukan mengancam. Itu Quran kalau itu. Fa'iduhunna, beri dia nasihat yang mendalam, yang membuat air matanya mengalir, hatinya bergetar pokoknya. Iya, itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan, bukan mengancam. Bukan mengancam. Terus ini, dan sering sekali melukai perasaan. Ini tadi hadisnya, ada hadisnya sebenarnya tadi itu, tidak boleh kita melukai perasaannya. Iya, Nabi, Masya Allah, di hadits Bukhari, sikap beliau terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu ada yang melamar. Maksudnya ada yang menawarkan anak perempuannya kepadanya. Sampai kepada Nabi. Kan boleh poligami toh bagi laki-laki. Tapi lihat ini sikap. Ini yang saya mau sampaikan. Bagaimana Nabi itu menjaga perasaan perempuan. Iya, kita ini kadang tidak melihat itu. Yang penting poligami ya. Tidak memikirkan perasaan istri yang sudah 10 tahun bersama kita. Masya Allah. Iya. Kenapa kita itu? Iya. Jadi Nabi ketika itu datang Ali padanya. Tentang itu tadi mau menikah. Ada yang menawarkan. Nabi berkata kepadanya, apa yang menyakiti Fatimah itu menyakitiku. Tidak jadi kini kedua ini Pak. Apa yang menyakiti itu Fatimah akan menyakitiku. Maka Ali tidak poligami. Kecuali setelah meninggalnya Fatimah dan Rasulullah. Jadi tunggu makin meninggal begitu ya. Jangan tona nanti kita doakan terus itu dan selesai. Ya, keras sekali ketawanya. Bahagia sekali. Iya. Itu maksud saya adalah bagaimana Nabi menjaga perasaan. Bagaimana Nabi itu menjaga perasaan. Iya. Itu yang kita lakukan. Kalau itu menyakiti, apalagi nanti dia minta pisah, minta pulang, jangan, tahan dulu. Tahan dulu. Iya, jangan dipaksakan untuk dilakukan. Jangan dipaksakan untuk dilakukan, karena kita harus hikmah. Iya, kita tidak boleh seperti orang awam yang pikir nikmat kita sendiri. Tidak. Jangan sampai nanti ada pembicaraan ini orang-orang Pak Jenggo kah? Kalau sudah mulai berjenggot poligami terus isi mulutnya. Itu orang awam itu, Masya Allah. Orang awam itu Pak, kalau mulai berjenggot mantunya, mulai dia tuduh. Mau itu. Begitu. Untung Pak Abdurrahman tidak jenggot ya.
Iya. Orang awam begitu, Pak. Orang awam. Kalau semulai orang berjenggot, mulai beda curigai. Berapa istrinya itu suamimu? Begitu dia orang awam. Terus lagi, cerai. Belum lagi yang cerai, pisah. Malah dia jelekan jenggot. Masa orang berjenggot begitu? Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita harus pikirkan. Iya, itu yang dilihat di Nabi. Memikirkan semua itu. Jangan mementingkan hanya diri sendiri, kita korbankan istri yang kita hidup sudah itu tadi, sudah lama. Iya, dengan kita ini yang masalah. Ini masalah perasaan ya. Bah ini bisa 1 jam disyarah ini ya. Terus terlalu perhitungan dan nafkah. Dan selalu berkata uang jajan istri tidak wajib. Jadi dia tidak ada hak. Dia tak pernah memberi uang jajan. Salah ini ya. Ibnu Qudamah menukil kesepakatan para ulama bahwa uang belanja untuk istri itu wajib. Wajib. Selain uang belanja bersama ya untuk istri, bukan uang yang kita titip untuk kita kebutuhan bersama, bukan. Wajib hukumnya. Kewajibannya itu sesuai dengan kemampuan. Bagi yang luas rezekinya, luas uang belanjanya. Bagi yang sempit rezekinya, sempit. Berdalil dengan Quran. Ibnu Qudamah menukil kesepakatan di atas dalil itu. Akan wajibnya suami menafkahi, memberikan uang, memberikan belanja, pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman untuk istrinya. Berdalil dengan ayat, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang memiliki kelapangan berinfak, menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia adalah berikan apa yang dia mampu. Sempit ya sempit, lapang-lapang. Maka tidak ada angkanya itu nafkah istri. Tergantung rezeki kita. Luas, maka luaskan. Sempit, maka sempitkan. Ini jelas tidak gugur. Tidak gugur menafkahi istri. Wajib, dosa kalau kita tidak nafkah. Tidak memberikan nafkah kepada istri karena mereka wajib melayani kita, mentaati kita, maka mereka punya hak yang semisal. Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka seperti hak yang mereka lakukan kepada kita. Kepada kita, dia melayani kita. Dia memasakkan, mencucikan baju kita. Coba kita gaji pembantu. Ada yang mau gratis tanpa dikasih uang. Kan kita harus pikir, maksudnya orang lain saja harus kita. Orang lain yang tidak wajib kita nafkahi, kita harus kasih. Apalagi istri, dia punya hak. Seperti beban yang dibebankan kepadanya. Dia punya hak seperti beban yang dibebankan kepadanya. Makanya Ibnu Abbas, saking belum penuhi hak istrinya, beliau juga berhias karena beliau suka istrinya berhias untuknya. Walaupun beda hiasnya laki-laki sama perempuan. Tapi intinya adalah beliau berhias seperti istrinya berhias untuknya. Beliau kasih sama. Kasih sama haknya. Istri punya hak, suami punya hak, begitu. Nah, ini harus dipahami ya. Ya, semoga tentunya masih bisa diperbaiki. Siapa tahu tadinya belum ada hidayah, tidak ada ilmu. Kita harus paham bahwa Islam ini sudah membedakan kita dengan orang lain. Apakah boleh sholat malam setelah witir? Boleh. Boleh, yang tidak boleh witir. Yang tidak boleh adalah witir lagi. Kalau sholat malam, sholat tahajud boleh lagi walaupun kita sudah witir. Yang penting sholatnya genap.
Saya pernah sholat asar sendirian, tapi saya tidak melakukannya. Adzan, cuman koma. Apakah sholat saya sah? Sah. Karena adzan itu adalah kalau sudah ada orang adzan, bagi yang lain adalah sunnah. Bagi yang lain adalah sunnah. Kalau masjid besar di Pindrang ini sudah adzan, maka masjid Darul Hadith ini sunnah jadi. Karena hukum adzan itu fardu kifayah. Sudah ada yang melakukannya, gugur kewajiban dari yang lain menjadi sunnah. Demikian pula orang yang sholat sendiri, sunnah adzan. Kalau dia langsung iqamat, bahkan iqamat juga sunnah. Iqamat juga sunnah baginya. Iqamat juga sunnah baginya. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang ibu hamil ikut tarawih berjamaah, namun sholatnya dalam keadaan duduk, dikarenakan sulitnya menegakkan sholat sendirian di rumah? Boleh. Sholat sunnah itu boleh duduk walaupun mampu berdiri. Itu bedanya dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib mampu berdiri harus berdiri. Tidak mampu berdiri baru duduk. Tidak mampu duduk baru berbaring. Sholat sunnah boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Walaupun kita kuat berdiri, boleh kita duduk. Boleh kita duduk. Iya. Wallahu alam. Bagaimana hukum mendengarkan bacaan ayat ruqyah di YouTube? Apakah termasuk dalam hal meminta ruqyah? Iya, meminta ruqyah. Ya, kalau meminta kan namanya kita minta ke orang. Adapun hanya mendengar atau membaca sendiri tidak masuk. Wallahu alam. Karena kata meminta itu kita minta kepada orang lain. Kita minta kepada orang lain. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama? Mencukupkan sholat malam di awal waktu atau tarawih, atau melanjutkan sholat malam di sepertiga malam? Apakah itu menyelisih sunnah? Karena sholat malamnya Nabi itu 11 atau 13. Kalau Ramadan ini, maka kita cukupkan dengan tarawih. Kalau Ramadan, karena Nabi itu yang dilakukan dengan sahabat. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan Nabi sholat lagi di dalam rumah waktu sepertiga malam, tidak menutup kemungkinan. Tapi kan Nabi imami sahabat, dan sahabat tidak sholat lagi setelahnya. Hanya sepertiga malam pertama, kemudian seperdua, kemudian sampai sahur. Kalau Ramadan, cuman bagi orang yang mau melakukan lagi sholat tahajud di akhir malam, boleh. Kalau kita berbicara boleh, itu diperbolehkan. Wallahu alam. Tapi kalau kita sudah mencukupkan dengan sholat tarawih dengan witir, itu sudah dianggap sholat semalam penuh. Ada hadisnya tadi. Kita sudah di sholat semalam penuh. Iya, lebih baik nanti kita gunakan untuk hal lain. Karena kalau kita begadang nanti besok tidak baca Quran. Kita ngantuk terus, akhirnya seharian kita tidur. Kan lebih baik kita bagi waktu. Ada untuk sholat, ada untuk Quran, ada untuk hal lain. Wallahu a'lam. Amalan apa yang paling utama dilakukan ketika sepertiga malam? Misal jam 3.00 subuh. Saya terkadang bingung apakah membaca Al-Quran atau sholat tahajud atau istighfar atau berdoa. Pertanyaan saya tentang sholat malam di luar bulan Ramadan. Manakah lebih utama dari keempat amalan ini? Yaitu membaca Quran, sholat tahajud, istighfar, dan berdoa. Semuanya ini sebenarnya utama ya. Cuman secara khusus, ya, di sepertiga malam terakhir ini ada yang disebutkan secara khusus dalam hadits Nabi. Itu siapa yang meminta, Allah akan mengabulkan permintaannya. Siapa yang berdoa, Allah akan menjawab doanya. Dan siapa yang beristighfar, Allah akan mengampuni dosanya. Ada di situ berdoa.
Ya, ada kata berdoa, beristighfar, meminta ampun, ya, di situ. Karena haditsnya yang hadits Abu Hurairah, inna rabbana yanzilu fi thuluthil lailil akhir. Sungguhnya Rabb kita turun di langit dunia, ila sama'id dunia, ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan berkata, man yad'uni astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Man sa'alani utiya, siapa yang meminta kepadaku, saya akan berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Jadi dari situ utama berdoa. Bukan berarti juga tidak utama solat, tetap utama, karena solat di akhir malam lebih utama daripada solat di awal malam. Tapi kalau kita lakukan apa yang ada dalam hadis, itu lebih utama, karena langsung disebutkan. Karena langsung sebutkan terkait dengan keutamaan sepertiga malam terakhir adalah karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ustaz, bagaimana kalau kita terlambat dan mendapati imam sudah berdiri di rakaat kelima atau kedua, atau dua rakaat yang ketiga? Apa kita mengikuti imam sampai witir atau sebelum witir kita tambah 4 rakaat yang di awal supaya genap 8 rakaat lalu mengikuti imam di solat witirnya? Iya, yang pertama kita ikuti imam ya dulu, supaya kita dapat keutamaan solat sampai bersama imam sampai witir. Kemudian nanti kalau kita ingin mengganti boleh setelahnya. Tapi ini pembicaraan kalau kita bukan masbuk. Maksudnya kita masuk di awal rakaat yang imam berdiri. Adapun misalnya kita dapat di rakaat kedua, maka kita harus mengganti tadi yang terlambat. Kalau itu dihukumi seperti solat lain yang masbuk. Adapun kalau kita misalnya imam sudah salam di 2 rakaat pertama, apakah di rakaat kedua ini kalau imam berdiri kita lanjut lagi 2 rakaat sebelumnya tadi? Itu tidak perlu, tidak ada qadha dalam solat malam, dalam solat tarawih. Iya, karena memang dua dimutlakan seperti itu. Cuman kalau kita ingin menambah sampai 11, boleh menambah setelah imam. Boleh menambah setelah imam sudah witir. Witir dulu bersama imam, baru nanti tambah 2. Kenapa witir bersama imam? Untuk mendapatkan keutamaan solat bersama imam sampai witir. Untuk mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau ada orang imam witir kemudian dia genapkan, boleh. Kalau kita berbicara boleh, cuman hati-hati. Di antara ulama kita ada yang mengatakan hal itu tidak boleh karena menyelisih imam. Karena kita kan tidak boleh menyelisih imam. Kalau dia sholat 3 ya kita 3. Kalau dia sholat 2 ya 2. Kalau dia sholat 4. Bayangkan saja bisa kita lihat tuh orang musafir. Kalau sholat di imami mukim, apakah dia sholat 2 atau boleh nggak dia masuk di rakaat terakhir? Di 2 rakaat terakhir. Supaya dia langsung salam bersama imam. Kan tidak boleh. Karena imam itu dijadikan diikuti rokaatnya. Diikuti rokaatnya. Jadi kalau kita misalnya imam langsung 5. Sementara kita masuk tinggal 3. Apa kita salam karena 3 juga witir? Enggak. Kita harus berdiri, tambah lagi. Sesuai dengan yang imam tadi salam berapa rokaat. Salam tadi berapa rokaat. Berdalil umum dengan hadits, berdalil dengan hadits umum, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Wallahu alam. Mana yang lebih utama? Misalnya saya hanya mampu sholat malam sebanyak 5 rakaat. Manakah yang utama? Qiyamul lail 4 rakaat tambah witir 1 rakaat, atau qiyamul lail 2 rakaat tambah witir 3 rakaat? Semuanya sama saja. Kalau dibilang lebih utama, karena boleh witir 5, boleh, dan itu masuk qiyamul lail. Karena witir itu qiyamul lail. Cuman bedanya kita tutup dengan ganjil. Iya. Boleh juga 2
2 baru 3, boleh juga 2 baru 1. Semuanya dibolehkan. Tidak ada yang lebih utama. Karena semuanya dibolehkan. Iya, karena Nabi SAW pernah berwitir dengan 1, pernah berwitir dengan 3, pernah berwitir dengan 5. Dan Nabi juga tadi sudah kita dengarkan haditsnya. Nabi ucapkan, siapa yang suka berwitir dengan 5, silakan dilakukan. Siapa yang suka berwitir dengan 3, silakan dilakukan. Artinya kalau kita mau 5 berarti 2 dulu, baru 3. Siapa yang mau witir dengan 1, silakan dilakukan. Berarti dia 2 baru 1. Kalau memang 5 rakaat, semuanya sama. Karena Nabi bilang siapa yang mau silakan, siapa yang mau silakan, siapa yang mau silakan. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, menunjukkan bolehnya hal tersebut, diberikan keluasan. Apa Ustaz, apakah puasa kita makruh kalau kita memarahi seorang? Iya, ada yang mengatakan makruh. Iya, karena puasa itu adalah orang yang meninggalkan marahnya, menahan dia makan dan minum, menahan syahwat karena Allah. Tidak batal puasanya, tidak batal puasanya karena marahnya, tapi dianggap makruh. Dianggap makruh karena tidak seharusnya kalau ada orang mencela, dia harus berkata saya puasa, bukan marah. Dia harus berkata saya puasa. Wallahualam. Ini pertanyaan terakhir. Jika kita bersumpah dan sumpah kita salah atau bersumpah yang tidak-tidak, apa hukumnya dan akibatnya? Kalau kita bersumpah dengan nama Allah dan sumpah kita salah dan kita batalkan karena salah, kita bayar kafarah sumpah. Dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Atau berpuasa 3 hari. Jadi kalau ada orang salah sumpah, atau orang sumpahnya benar tapi dia ingin berpaling dari yang dia sudah bersumpah sebelumnya, maka dia bayar kafarah sumpah. Dia ganti dengan yang sumpahnya itu dan dia bayar kafarah sumpah. Dia bayar kafarah sumpah. Ketentuannya tadi, beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah. Iya. Wallahualam, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas didengarnya. Silakan. Pertama sekali, apakah yang dimaksud oleh Umar itu adalah bid'ah menurut syar'i, pengertian syar'i, yaitu mengadakan sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan, atau bid'ah menurut makna lugawi, seperti yang di Quran, ma kunta bid'an minar rusul, kamu ini bukanlah bid'ah dari Rasul, artinya belum bukan Rasul pertama. Itu makna bid'ah secara bahasa. Itu saja yang mereka tidak paham. Bid'ah yang maksud oleh Umar bid'ah secara bahasa. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sebaik-baik bid'ah secara bahasa, yaitu sebaik-baik sesuatu yang diadakan setelah sebelumnya ditinggalkan. Bid'ah secara bahasa. Seperti di ayat tadi, kamu bukanlah bid'ah dari Rasul, artinya kamu bukanlah Rasul baru. Nah, jadi Umar ini nikmat senikmat perkara ini, sesuatu sebelumnya yang ditinggalkan kemudian dilakukan. Bukan bid'ah secara istilah. Dari mana kita tahu ini adalah bid'ah bukan secara istilah? Karena ini adalah Nabi lakukan, kemudian beliau tinggalkan karena takut diwajibkan. Dan Abu Bakar, di masa Abu Bakar dilakukan, cuma tidak dilakukan berjamaah. Begitu. Jadi bid'ah di sini bukan bid'ah istilah, tapi bid'ah lugawi. Bid'ah secara bahasa. Karena secara istilah mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Secara istilah. Secara bahasa perkara baru dilakukan walaupun sebelumnya sudah dilakukan. Lama ditinggalkan. Begitu. Wallahualam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.